Kembali di kabar siang, pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Sementara itu KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan fee proyek dan dana CSR pada tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Pati, Jawa Tengah, KPK menemukan uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa. Uang tersebut dikumpulkan melalui 3 orang kepala desa yang merupakan tim sukses Sudewo. Dalam kasus ini, Sudewo mematok 125 juta hingga 150 juta rupiah untuk jabatan tertentu. Selain Bupati Pati Sudewo, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Kepala Desa Karangnowo, Abdul Siono, Kepala Desa Arumanis, Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun, Karjan. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YWN dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YWN dan Jion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YWN dan Jion ini dinaikin ya, tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. KPK juga menetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai tersangka dalam kasus penerimaan fee proyek dan dana CSR pada tahun 2025. Selain menerima fee proyek dan CSR, Maidi juga menerima uang hasil gratifikasi senilai 1,1 miliar rupiah pada periode 2019-2022. KPK juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni RR sebagai pihak swasta serta TM Kepala Dinas PUPR Madiun. KPK juga mengamankan uang tunai senilai 550 juta rupiah. Terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait pemerasan, kembali ini juga pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. Jadi dana CSR itu hanya sebagai bungkusnya saja gitu. Bungkusnya saja serta penerima lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan di lingkungan Pemkot Madiun kepada pelaku usaha seperti hotel, minimarket, hingga waralaba. Jadi selain dari permintaan tadi ke Stikes, ada untuk mendirikan usaha di sana. Nah, dimintai untuk pengajuan izinnya itu diminta oleh oknum wali kota ini. Selanjutnya Sudewo dan Maidi serta seluruh tersangka lainnya ditahan untuk 20 hari ke depan sejak ditetapkan tersangka di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa informasi terbaru dari Gedung KPK Jakarta? Kita terhubung bersama dengan rekan Putri Lestari yang saat ini berada di lokasi. Putri, apa update terbaru dari pihak KPK? Ya baik, Indi dan juga pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menetapkan tersangka dalam kasus OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bupati
Pati, Jawa Tengah, di mana Bupati Pati Jawa Tengah tersebut Sudewo ini ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut dalam kasus jual beli jabatan di kawasan Pati Jawa Tengah. Tak hanya sendirian, namun Sudewo ini ditetapkan bersama dengan 3 orang tersangka lainnya bernama Suyono, Sumarjiono, serta Karjan, di mana dari PLT Deputi KPK Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu menyebutkan bahwa modus awal dari Suyono ini adalah atau Sudewo ini adalah dengan melakukan jual beli perangkat desa, di mana nantinya pada Maret 2026 ini ada 601 jabatan yang akan diisi. Kemudian dari Sudewo ini menetapkan tarif, mematok tarif dari jabatan desa tersebut dengan angka 165 hingga 225 juta rupiah. Angka ini sudah di markup dari sebelumnya yang dilakukan oleh Suyono dan juga Sumarjiono dengan angka 125 hingga 150 juta rupiah. Dari kejadian tersebut, pihak Sudewo dan yang tersangka ini juga mengancam para calon perangkat desa untuk mematuhi segala kebutuhan atau segala peraturan yang ada, ataupun apabila mereka tidak mematuhi peraturan tersebut, maka dari jabatan-jabatan tersebut tidak akan ada pada tahun-tahun berikutnya. Dari KPK sendiri juga sudah mengamankan uang senilai 2,6 miliar rupiah yang didapat dari 8 kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Jakan dikumpulkan hingga 18 Januari kemarin. Dari OTT tersebut juga menjaring dari Wali Kota Madiun, yakni ada Maidi yang ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang lainnya, yakni ada Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Torik Mega, dan pihak swasta ada Rohim Rudianto dalam dugaan kasus pemerasan dana CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga dana gratifikasi atau dana fee proyek. Di mana dalam kasus ini juga KPK sudah mengamankan total nilai uang senilai 550 juta rupiah yang didapatkan dari 2 tersangka, yakni dari Torik Mega dan juga Rohim Rudianto. Dan dari kasus ini tim penyidik juga sudah meningkatkan dari gelar perkara atau dari menaikkan status dari perkara menjadi penyidikan. Dari kasus ini, walaupun 2 kasus ini berbeda, baik ini dan juga pemirsa, namun dari kedua kasus ini mereka dijerat pasal yang sama, yakni pasal 12 huruf B dan E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun dari Undang-Undang Tindak Pemerasan Jabatan, di mana untuk ancaman pidana penjara ini paling lama sekitar 4 tahun penjara, atau paling singkat 4 tahun penjara, atau paling lama seumur hidup, kemudian dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dengan paling banyak senilai 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini, dari 2 kasus tersebut ini pihak KPK juga sudah menahan mereka di rutan KPK Jakarta untuk 20 hari ke depan sampai dengan 8 Februari 2026. Tak hanya OTT dari Pati maupun juga dari Madiun ini dan juga pemirsa, namun OTT juga sudah dilakukan pada awal Januari pada tanggal 8 atau tanggal 9 hingga 10 Januari ini di DJP Kemenq cabang Jakarta Utara. Dan untuk informasi lainnya di KPK sendiri, tadi pada pukul 11 kurang ini Menteri PKP Marwarar Sirait juga datang ke gedung KPK. Ini datang untuk berkonsultasi mengenai adanya Meikarta yang ingin dijadikan rumah subsidi oleh pemerintah. Namun untuk lebih lanjutnya apa saja diskusi serta hasil dari diskusi tersebut kami masih belum bisa mengetahui kepada Anda, karena memang Marwarar Sirait belum keluar dan memberikan doorstop kepada pihak awak media. Kami di sini masih terus menunggu apa saja yang dibahas di dalam, apa saja hasil yang akan diberikan Marwarar Sirait kepada awak media, karena dijadwalkan nanti Marwarar Sirait akan doorstop untuk mengetahui atau memberikan tahu hasilnya ini pada pukul 12:30 siang nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Gedung KPK Jakarta. Kembali kepada Anda, Indi, di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Putri Lestari. Selamat melanjutkan tugas kembali.